Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Biani dan Umida selaku pengasuh dari Istana Pendidikan Pesantren Superkem Laraiban Fida. Yang terhormat Misyun selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran Laraiban Fida. Dan tak lupa pula kepada orang tua saya dan keluarga saya, semoga saya selalu. Jadi saya Mari Fendi. Pada hari ini akan mempresentasikan petamjinasi materi PAT penilaian akhir tahun, yaitu dengan materi PKN tentang keberagaman antar suku, agama, ras, budaya di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan kepengertian keberagaman dulu. Keberagaman itu adalah suatu kondisi yang dimana di dalam keberagaman tersebut terdapat orang yang berbeda-beda, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda budaya. Namun mereka memiliki sifat toleransi, sifat empati untuk bekerja sama dan bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita sudah mengetahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari istilah Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan tentu saja keragaman Indonesia itu tidak hanya satu, tapi banyak. Ada beberapa. Yang pertama adalah keberagaman agama. Keberagaman agama di Indonesia itu ada 6 agama resmi. Yang pertama adalah Islam, yaitu agama mayoritas yang ada di Indonesia. Yang kedua Kristen Protestan. Yang ketiga Katolik. Yang keempat Hindu, yang dimana Hindu ini lebih banyak dianut di Pulau Bali atau di daerah Bali. Selanjutnya ada Buddha. Dan yang keenam Konghucu. Konghucu ini diresmikan sebagai agama keenam atau agama resmi keenam oleh Presiden Gus Dur. Tentunya ada keberagaman suku. Di Indonesia terdapat lebih dari 1.300 suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Beberapa diantaranya yang terkenal adalah suku Jawa dari Pulau Jawa. Di Jawa ini sebenarnya masih banyak selain suku Jawa. Ada suku Madura, ada Sunda dari Jawa Barat, ada Tengger di daerah Probolinggo, dan juga Osing di daerah Banyuwangi. Selanjutnya ada Batak, suku Batak dari Sumatera Utara. Selanjutnya ada Minangkabau dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada suku Dayak dari Kalimantan, suku yang paling fenomenal. Selanjutnya ada suku Asmat dari Papua dan suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada keberagaman ras. Ras itu adalah perbedaan warna kulit, gelap dan terang, sawo matang, dan juga perbedaan ciri fisik. Yang pertama itu ada Malayan Mongoloid, yaitu warna kulit yang dimana Malayan Mongoloid ini menjadi mayoritas, menjadi warna kulit ciri fisik atau warna kulit yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Artinya kebanyakan penduduk Indonesia itu warna kulitnya atau ciri fisiknya yaitu berjenis Malayan Mongoloid. Selanjutnya ada Melanesoid, yaitu ciri fisik atau warna kulit yang lebih gelap yang terdapat di Papua dan Maluku. Selanjutnya ada Asiatic Mongoloid, yaitu orang yang memiliki wajah atau warna kulit mirip seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea, yang dimana mereka ini adalah orang Tionghoa atau Jepang yang menjadi WNI, atau orang WNI yang memiliki darah keturunan dari orang Tionghoa dan Jepang. Selanjutnya ada Caucasoid, yaitu orang yang berwajah seperti orang Timur Tengah, orang India, yang dimana mereka ini bisa jadi warga Indonesia yang memiliki darah keturunan dari orang Timur Tengah ataupun India, atau bisa jadi orang dari Timur Tengah yang berhijrah dan menjadi WNI di Indonesia. Selanjutnya ada keberagaman antar golongan. Antar golongan ini banyak sekali keberagamannya. Yang pertama ada status sosial. Status sosial itu bisa dibedakan dari status ekonomi, berdasarkan status ekonomi. Ekonomi tinggi alias orang kaya, menengah, status ekonomi menengah, dan status ekonomi rendah atau biasa
rendah itu seperti orang miskin. Selanjutnya ada keberagaman profesi. Profesi itu ada banyak sekali di Indonesia. Yang menjadi mayoritas yaitu petani. Petani inilah yang membuat Indonesia sebagai negara agraris. Yang dimana petani ini menjadi mayoritas karena Indonesia adalah negara agraris atau negara dengan lahan sawah terbesar, lumayan besar. Selanjutnya ada nelayan. Nelayan juga, dan kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara maritim. Negara maritim itu artinya negara yang memiliki luas laut, daerah laut yang besar, dan Indonesia memiliki itu. Maka dari itu yang menjadi mayoritas adalah Indonesia sebagai negara agraris dan maritim, dikenal mayoritasnya adalah petani dan nelayan, dan juga guru. Ada guru, dokter, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan dibedakan 3 tingkat, yaitu tingkat tinggi, menengah, dan dasar. Selanjutnya ada pandangan politik. Pandangan politik bisa dibedakan dengan adanya partai politik atau organisasi masyarakat yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya, bila ada salah kata maupun ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.